Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai memelihara hidup kami dan menolong kami di dalam setiap hal yang harus kami hadapi. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Asa juppa dito gunasida hamulau pasahaton, unang holsoan rohamuna di dohonom munai. Sadok yai dileho tuhamu dina sangobasi i mahatahok kamu. Ai apalah hamui nama dok hata disi tod di parbadiai dok. Janganlah kamu khawatir. Sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus tentu harus mengikuti ajaran Kristus dalam kehidupannya. Tidak ada tawar-menawar dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ajaran Kristus dalam hidup ini. Walau harus menghadapi segala bentuk penderitaan dan pergumulan akibat dari kesetiaan kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita dan mengajarkan hal yang harus kita lakukan. Sebab mengikut Kristus bukanlah soal kesuksesan, kelancaran tanpa masalah, tetapi mengikut Kristus adalah berbicara soal kesetiaan untuk tahan menderita dan tetap mengikut Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Yesus telah menyampaikan hal yang akan terjadi bagi murid-muridnya dan juga bagi pengikut Kristus kemudian. Hal yang harus dihadapi adalah penderitaan dan penyiksaan karena setia kepada Kristus Juru Selamat dunia. Hal yang kita syukuri adalah Yesus begitu mengasihi umatnya, sehingga dia memberitahukan hal apa yang akan terjadi dan menimpa umatnya sehingga umatnya dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menghadapi segala hal yang akan menimpa mereka. Allah sungguh sangat baik membekali umatnya dan mempersiapkan umatnya dalam menghadapi segala macam penderitaan, penganiayaan, bahkan datangnya mungkin dari orang terdekat. Yesus menekankan untuk tidak khawatir dalam berkata-kata atau memberi jawab. Sebab disinilah pergumulannya terlebih jika diperhadapkan dengan persidangan karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kujawab? Maka Yesus mengatakan bahwa bukan diri orang yang sedang didakwa itu yang sedang diperhadapkan karena kebenaran itu yang akan berkata-kata. Tetapi Roh Kudus akan menolongnya. Roh Kudus akan menyampaikan apa yang harus dia perkatakan. Jika dikaruniakan oleh Roh Kudus, maka segeralah disampaikan dan tidak menahan-nahan apa yang harus disampaikan. Sahabat yang diberkati Tuhan, mungkin banyak yang sedang kita khawatirkan dalam hidup ini. Kabar baik dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita mengatasi segala kekhawatiran dalam hidup ini. Bukan hanya soal tidak pandai memberi jawab, tidak dapat berkata-kata. Tetapi apapun yang kita pergumulkan dan khawatirkan, percayalah akan penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Dan catatannya, tetaplah setia hanya kepada Yesus Kristus, walau kita harus menghadapi penderitaan dan kesusahan sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala sukacita dalam hidup kita dan menolong kita untuk bertindak setia hanya menyembah Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Biarlah kami kiranya tetap merasakan bimbingan, tuntunan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Apapun yang harus kami hadapi sebagai pengikut Kristus, penderitaan apapun yang harus kami tanggung sebagai pengikut Kristus, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa setia sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.